Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Saputri. Saya dari kelas X IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Definisi litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani. Kata litos yang artinya tanah dan sfer yang artinya lapisan. Jadi, secara istilah, litosfer berarti lapisan tanah. Selain itu, litosfer merupakan percabangan dari objek kajian fisik geografi yang mempelajari atau membahas tentang tanah dan batu, dan juga unsur-unsur padat bumi lainnya. Ada pula yang mengartikan litosfer sebagai lapisan kulit bumi paling luar berupa batuan padat, tepatnya lapisan bumi yang kita pijak di bawah kaki, jalan, atau bangunan kita. Karena geografi adalah termaksud ke dalam irisan antara ilmu sosial dan ilmu alam, maka definisi tentang litosfer dapat berubah-ubah sesuai tafsiran para peneliti dan geografi. Lapisan-lapisan litosfer juga bermacam-macam. Litosfer adalah lapisan tanah bumi. Oleh karena itu, kita perlu mengenal tentang lapisan-lapisan yang menyusun bumi agar dapat memahami karakteristik kandungan tanah dan batuan yang akan kita bahas selanjutnya. Lapisan paling luar disebut litosfer, terdiri dari lempeng benua dan lempeng samudra. Sifat lempeng benua adalah lebih ringan ketimbang lempeng samudra, sehingga apabila terjadi tumbukan, tabrakan, ataupun gesekan pergerakan tektonik, lempeng samudra akan menunjam ke bawah dan lempeng benua akan mencuat ke atas. Hasil dari peristiwa tersebut disebut dengan zona subduksi atau subduction zone. Bisa disebutkan seperti itu. Lapisan di bawahnya disebut dengan selimut bumi atau disebut dengan astenosfer. Lapisan ini terdiri dari magma, lahar, lava, mineral air, dan juga yang bersuhu luar biasa panas yang merupakan cikal bakal dari segala jenis tanah dan batu yang ada di dalam dan atas permukaan bumi. Lapisan ketiga dan yang merupakan intinya disebut barisfer. Lapisan ini terdiri dari dua bagian, luar dan dalam. Bagian inti luar telah terdeteksi sebagai bagian dalam bumi yang berisi lahar, lava, magma yang jauh lebih panas dari lapisan astenosfer. Inti dalam masih belum dijelajahi sepenuhnya sebab belum ada teknologi yang mampu mendeteksi dan menjangkaunya. Oke, selanjutnya kita ke batuan penyusun litosfer. A. Ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. Ciri-cirinya adalah bersifat homogeni, kompak, tidak ada pelapisan, serta tidak mengandung fosil. Berdasarkan letaknya dibentuk terbagi menjadi 3. Batuan beku dalam atau bisa disebut plutonik, terbentuk jauh di permukaan bumi. Batuan beku korok atau gang hispabisal, terbentuk pada celah-celah atau pipa gunung berapi. Batuan beku luar efusif, terbentuk di dekat permukaan bumi. Batuan penyusun litosfer. B. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk melalui proses pengendapan sedimentasi. Butir-butir batuan sedimen berasal dari berbagai macam batuan yang mengalami pelapukan berdasarkan tenaga pembentukannya terbagi menjadi 3. Batuan sedimen klasik dan klastik atau fisik. Batuan sedimen klasik merupakan batuan sedimen yang berasal dari campuran hancuran batuan beku. Contohnya, breksi dan konglomerat. 2. Batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi merupakan batuan
sedimen yang berasal dari endapan hasil pelarutan. Contohnya batu kapur. Batuan sedimen organik itu merupakan batuan sedimen yang berdasarkan dari endapan sisa hewan dan tumbuhan laut. Contohnya batu koral. Batuan penyusun litosfer. C. Batuan malihan metamorf. Batuan malihan metamorf ini merupakan batuan yang mengalami perubahan fisik maupun kimiawi. Proses pembentukannya dipengaruhi oleh suhu yang tinggi, tekanan yang kuat, dan waktu yang lama. Berdasarkan proses pembentukannya terbagi menjadi 3. 1. Metamorfisme termal (kotak) terjadi karena perubahan suhu yang tinggi karena adanya aktivitas magma. 2. Metamorfisme dinamo terjadi akibat pengaruh tekanan kuat dalam waktu yang lama. 3. Metamorfisme dinamo-termal atau regional terjadi akibat penambahan tekanan dan kenaikan temperatur. Sekian dari saya presentasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.